Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan materi hukum adat. Nah, untuk materi hukum adat ini kita membahas berkaitan dengan unsur pokok dalam sistem hukum adat itu sendiri. Nah, yang pertama itu adanya azas, adanya unsur kepercayaan. Jadi hukum adat itu merupakan muncul dalam atau ada dan berkembang di dalam masyarakat itu karena adanya rasa percaya kepada hukum adat mereka masing-masing, tokoh adat mereka masing-masing, serta yang sudah turun-temurun dan sudah menjadi kebiasaan untuk dilaksanakan. Dan apapun itu yang bersumber dari hukum adat, biasanya masyarakat dalam lingkup hukum adat itu akan mengikuti. Nah, bagi yang terjadinya tidak sesuai dengan hukum adat setempat itu akan bertentangan dengan hukum adat itu sendiri dan akan dikenakan sanksi. Nah, untuk unsur yang kedua yaitu adanya perasaan. Jadi dalam hal hukum adat itu ada perasaan yang sama, kedudukan yang sama, dan ada dalam rasa satu kelompok atau dalam rasa satu ras atau dalam rasa satu kepentingan untuk memberlakukan hukum adat masing-masing pada wilayah tertentu, pada masyarakat tertentu tersebut. Itu untuk unsur pokok yang kedua. Nah, untuk unsur pokok yang ketiga itu ada tujuan. Jadi di dalam hukum adat itu sendiri memiliki tujuan yang sama dan searah, dan tujuan itu juga diketahui oleh masyarakat lingkup dari hukum adat itu sendiri dengan menghormati apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat adat dalam lingkup hukum masyarakat adat tersebut. Itu untuk unsur pokok yang ketiga. Nah, untuk unsur pokok yang keempat itu adanya kaidah. Jadi dalam sistem hukum adat itu ada kaidah yang mengatur, dan kaidah itu merupakan semacam ikatan antara penguasa dengan masyarakat adat, dan dengan adanya diikat dengan aturan-aturan yang berlaku, dan aturan itu diikuti dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, dalam artian tidak diinginkan terjadinya pelanggaran terhadap pelaksanaan hukum adat yang berlaku dalam lingkup masyarakat adat tersebut. Nah, untuk yang kelima itu ada unsur pokok kedudukan, ada unsur pokok peranan pelaksanaan daripada peranan itu sendiri. Jadi di dalam hukum adat itu ada kedudukan itu diawali dengan adanya payung hukum, yaitu aturan yang lebih cenderung kepada yang tidak tertulis, serta adanya tokoh masyarakat atau tokoh adat. Seperti kalau di Riau ini ada Melayu Riau, ada yang disebut dengan Dato, ada disebut juga dengan Ninik Mama, dan lain-lainnya. Itu untuk kedudukan, dan ada peranan penting dari berdasarkan masing-masing kedudukan, seperti adanya batin di masyarakat Melayu Riau ini. Nah, itu sebagai tokoh yang dihormati dalam lingkup masyarakat adat dan mempunyai kedudukan dan mempunyai peranan penting dalam tegaknya hukum adat tersebut. Nah, unsur yang keenam yaitu adanya tingkatan atau jenjang. Jadi ada tahapan-tahapan, ada tingkatan, dan ada juga bahkan di daerah tertentu itu ada semacam seperti kasta untuk lapisan masyarakat, dan ada juga itu jenjang tingkatan terhadap tokoh masyarakat itu sendiri. Itu untuk unsur yang keenam. Nah, yang ketujuh yaitu adanya unsur yang biasa diberlakukannya hukum. Supaya tegaknya hukum itu ada sanksi yang mengikat. Bahkan sanksi ini dalam hukum adat dalam berlaku tegas bagi masyarakat adatnya, dan diikuti dengan apa yang disangsikan jika terjadinya pelanggaran dalam hukum adat itu oleh masyarakatnya atau oleh pihak lain yang di luar masyarakat adat tersebut dalam lingkup masyarakat tersebut. Yang selanjutnya itu ada kekuasaan dan fasilitas. Kekuasaan di situ mempengaruhi pemberlakuan hukum adat dan adanya sarana dan aset dari masyarakat adat. Terima kasih.